Selamat datang bersama kami di Evata Blessing Ministry. Kami ingin memberkati Anda dengan kesaksian pengalaman luar biasa tentang pergumulan hidup anak-anak Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Di batas kota Salatiga ini, ada sebuah rumah makan legendaris yang terkenal sampai keluar provinsi. Namanya, Rumah Makan Bakso Taman Sari Salatiga. Kita seringkali melihat orang dari sisi luarnya saja. Kita menilai orang tersebut sukses atau berhasil dalam bisnisnya. Namun kita tidak mengetahui pergumulan apa yang tengah dihadapi oleh sang pemilik Rumah Makan Bakso Taman Sari ini. Mari kita dengarkan kesaksian dari Ibu Nalurita Sari, owner sekaligus pemilik Rumah Makan Bakso Taman Sari. Terima kasih kepada Pak Surya Bu Surya yang memberi saya waktu untuk memberikan kesaksian. Kesaksian saya ini berhubungan dengan usaha bisnis. Pada tahun 2020 sampai 2021 itu kan kita mengalami pandemi COVID ya, yang parah, bahkan itu berdampak pada bisnis yang sampai istilahnya terjun bebas, bisnisnya terjun bebas. Nah, pada saat itu ya sudah, saya juga sebenarnya juga bingung, takut juga menjalankan bisnis dengan kondisi seperti ini itu gimana. Cuman ya sudah, saya percaya saya punya Tuhan Yesus, itu pasti semua ada selesainya. Walaupun juga ada rasa takut, khawatir pandemi ini mau selesai sampai berapa tahun kan, kita kan nggak tahu. Ya sudah, saya jalani setiap harinya, tapi saya juga terus berdoa. Saya baca firman, saya berdoa. Tuhan, ini kalau pandemi ini nggak selesai-selesai, bisnis usaha ini bisa-bisa berhenti, jadi tutup. Untuk bisnisnya itu kita membuka depot atau rumah makan. Sudah berjalan 2020, 2021, masuk ke 2022. 2022 kayaknya untuk pandemi COVID-nya sudah mulai agak mereda ya, kalau nggak salah itu ya, awal-awal 2022. Tapi saya tetap bergumul juga. Dan 2022 awal itu sepertinya untuk itu PPKM sudah mulai dilonggarkan. Jadi yang tadinya tidak boleh makan di tempat harus dibungkus, mulai boleh dimakan di tempat tapi dibatasi jumlahnya hanya berapa aja. Ya sudah berjalan juga. Kemudian pertengahan 2022 itu PPKM sudah mulai dilonggarkan lagi dan boleh untuk makan di tempat, boleh, udah mulai agak bebas. Cuman saya melihat kok bisnisnya juga belum bisa kembali seperti semula gitu loh. Saya juga ada rasa khawatir lagi. Kemudian saya bergumul lagi, berdoa lagi, Tuhan ini gimana. Kemudian saya melihat 2022 pertengahan itu mulai muncul banyak restoran-restoran baru yang mereka juga mempunyai tidak hanya menjual makanan tapi juga pemandangan, tempat-tempat yang indah, yang bagus-bagus. Mungkin adik-adik tahu di sini ya. Seperti itu. Kemudian persaingan bisnis juga semakin ini kan semakin banyak orang buka restoran, otomatis pasti persaingan itu pasti ada. Saya berdoa lagi sama Tuhan, saya khawatir Tuhan ini gimana. Sedangkan restoran kami itu masih yang sistem kuno, jadi bangunan yang kuno, sistem yang kuno, untuk promosi pun kami tidak bisa seperti yang lain-lain yang sekarang yang kekinian itu begitu. Pokoknya saya doa sama Tuhan itu saya curhat. Tuhan seperti ini, sedangkan untuk dana, untuk kalau kita mau promosi besar-besaran itu juga membutuhkan dana. Kemudian ada teman yang ngomong lewat ini aja, Instagram aja dimasukkan. Ya udah kita coba masuk ke Instagram. Tapi kan tidak semua orang kan tahu
nama dari usaha kita kan. Saya juga berdoa lagi bergumul. Tanpa di luar pikiran saya itu tahu-tahu pada waktu kita buka restoran itu tahu-tahu ada tamu makan dari luar kota. Kebetulan memang pelanggan kami dari luar kota. Banyak yang dari luar kota. Ternyata dia itu influencer. Jadi sekarang banyak ya orang makan di mana kuliner, kemudian di videokan, ini jual ini, makanan ini, gini. Kemudian bisa viral kemana-mana. Ya itu saya juga heran, lah ini orang kok niat banget gitu loh sampai izin masuk ke dalam. Bu saya boleh ini ya, video ini ya, ini makanannya gini. Ya saya cuman batin, apa ini jawaban Tuhan? Oh ya nggak apa-apa, saya bilang gitu, monggo silahkan oleh itu. Udah, itu 1 hari lewat. Beberapa hari kemudian ada lagi juga influencer lagi. Mereka kebanyakan dari Jakarta, tapi beda orang. Seperti itu. Ya saya senang hati aja. Saya ya silahkan mau ini silahkan. Udah. Seminggu kemudian itu datang lagi dari Trans 7. Dia datang mau minta izin meliput restoran kami gitu loh. Ya saya ya bingung ya. Setengahnya mak pelenggong gitu loh, dalam arti ini kok jaraknya enggak terlalu lama, ini kok banyak orang yang datang mau mempromosikan restoran kami begitu. Tapi saya ya bilang waktu itu, sebentar Mas, ini maksudnya gimana? Saya bilang gitu, kalau kita untuk keluar dana, kalau saya bayangannya gini, kita mau promosikan produk kita sampai ke TV, apalagi ke TV. Berarti kan ada harga yang harus dibayar ya, kebanyakan kan begitu. Kalau saya suruh bayar, saya enggak ada dana, saya bilang gitu. Tapi kalau gratis, ya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Terus ternyata dia ngomong, oh ini gratis Bu, ini memang program dari Jakarta, dari Trans 7 itu. Terus akhirnya kita diskusi gini, tanggal sekian, oke udah. Akhirnya kejadian, Masnya itu datang dan dia men-syuting. Pada waktu itu di video, kalau enggak salah itu acaranya jajan uang receh atau apa ya di Trans 7. Boleh mungkin adik-adik bisa melihat Bapak Ibu. Ya udah itu berlangsung lagi. Udah enggak lama kemudian datang lagi dari pihak lain lagi, dari Dinas Pariwisata Salatiga. Saat itu dari Pak Valentino itu dia ngomong, Bu, ini dari Dinas Pariwisata Salatiga itu mengadakan gastronomi. Gastronomi itu jadi Salatiga mau dijadikan gastronomi, jadi kuliner yang gitu loh, mau dipromosikan Salatiga itu. Bilang gitu loh. Saya bilang, lah Pak, lah itu ada biayanya atau apa enggak? Saya itu mesti tanya gitu. Karena kalau harus bayar, biaya lagi saya enggak ada uang Pak. Enggak Bu, ini program dari pemerintah, dari Dinas Pariwisata, jadi gratis. Nanti, terus syaratnya apa Pak? Enggak ada syarat Bu, ya paling nanti di foto, di video, ada interview Ibu diwawancara begitu. Oh ya udah Pak, enggak apa-apa kalau memang seperti itu. Nah sudah, terus akhirnya jadi kita ternyata dipilih ada 10, kalau di Salatiga ada 10 tempat yang jadi legendaris, wisata kuliner legendaris Salatiga. Dan puji Tuhan tempat kami terpilih juga salah satunya. Nah dari semua ini tuh Bapak Ibu adik-adik semua, saya mau memberi artinya pada saat kita itu lagi memang benar-benar dalam pergumulan itu jangan patah semangat. Memang mungkin jawabannya lama ya, dari 2020, 2022 pertengahan itu baru jawaban Tuhan dinyatakan gitu loh, ini loh. Nah, tapi kita jangan putus asa, jangan patah semangat, tetap aja kita berdoa tekun, minta Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan betul tadi dari Saudari Yovita ya, itu firman-Nya juga berbicara pada saya, sama Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Janganlah kita takut dan khawatir, kita minta pada Tuhan, itu Tuhan dengar kok, Tuhan tahu. Dan Tuhan itu mengasihi anak-anaknya. Tapi ya kita harus setia, patuh dan taat pada Tuhan. Kira-kira itu kesaksian dari saya. Semoga memberkati semuanya. Terima kasih.
apa yang tak pernah muncul dalam hati kita. Tak terpikirkan cara yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha di tengah persaingan yang begitu ketat dalam usaha kuliner saat ini. Namun bagi seorang anak Tuhan yang selalu menyerahkan pergumulan dan kekhawatirannya pada Tuhan Yesus, maka dengan cara yang tiba-tiba Tuhan dapat bekerja. Kiranya sahabat Blessing Ministry dapat selalu menaruh kekhawatirannya pada Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan yang tak terpikirkan. Seperti apa yang disampaikan dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ikutilah senantiasa Ephata Blessing Ministry yang akan selalu hadir dengan berbagai ragam kesaksian hidup yang memberkati dan menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.